Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan oleh kelompok 3. Pendidikan merupakan sarana peningkatan sumber daya manusia dalam suatu negara. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli terhadap pendidikan, yang dibuktikan dengan kualitas sumber daya manusia bangsanya. Namun, hal tersebut sulit dicapai tanpa adanya dukungan pembiayaan yang kuat. Kalau pendidikan dipandang sebagai kereta, maka biaya dipandang sebagai kuda yang akan menarik kereta. Jadi, kalau kudanya kuat, maka kereta tersebut otomatis akan berjalan dengan baik. Dalam menentukan aturan dan kebijakan yang berkaitan pembiayaan pendidikan, perlu adanya dasar hukum atau landasan agar semua tetap satu jalur dan satu tujuan. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum manajemen pembiayaan pendidikan, ayo nonton video ini sampai akhir. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik itu untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Menurut Depdiknas tahun 2022, bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur pembiayaan sekolah, dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Di antaranya ialah akuntabilitas, transparan, integritas, konsistensi, efektif, dan efisien. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Untuk itu, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan pendidikan, serta meminimalkan pembiayaan pendidikan.
dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Adapun dasar hukum manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya ialah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 1 sampai pasal 5, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan itu dialokasikan minimal 20% dari APBD pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan ikut serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan serta manajemen pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan tuntunan kebutuhan di sekolah tersebut, utamanya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat membutuhkan biaya yang relatif banyak, maka sumber pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di samping sekolah melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan dana. Hal ini akan terwujud apabila manajemen sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, di samping kreativitas sekolah juga menjadi andalan utama, di mana sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Kemudian dana diolah dengan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab 4 tentang guru, pasal 13 ayat 1 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pada pasal 62 ayat 1 sampai pasal 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pada pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yaitu tentang pendanaan pendidikan, pasal 7 sampai dengan pasal 30. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang kedua, biaya investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. 3. Biaya operasi satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan biaya non-personalia. 4. Biaya operasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan biaya non-personalia. Serta kelima,
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan.